ini, ya itu sudah menjadi presiden bahwa Elohim telah bisa merendahkan dirinya menjadi makhluk. Jadi kalau dia pernah dan bisa, alangkah tidak mustahilnya jika Elohim bisa menuzul menjadi manusia gitu. Itu kan dasar Kristen seperti itu. Iya, baik. Ya. Ada cerita kemudian di Islam itu, cerita ya para ulama, para ustadz, dan mereka sadur dari Al-Quran. Ketika Nabi Musa kemudian ingin melihat Allah, ingin melihat pencipta langit dan bumi, beliau Nabi Isa mengakui, ya Rabb, ya Tuhanku yang pencipta langit dan bumi, aku tahu engkau ada, aku tahu dirimu itu ada, engkau wujud, tak mungkin tak ada, pasti kamu itu ada, karena tidak mungkin kemudian kamu mampu menciptakan kalau dirimu sendiri gak ada. Alam semesta ini pasti dicipta oleh hakikat yang ada. Kalau yang menciptakan alam semesta ini hakikat yang tak ada, itu mustahil. Bagaimana dia mau menciptakan sedangkan dirinya aja tidak ada? Artinya engkau ada, kata Nabi Musa. Aku ingin melihatmu tapi please, aku penasaran, aku tahu kamu ada ya Rabb, tapi izinkan aku melihat wajahmu. Tapi apa kata Allah? Lantarani, kamu tidak akan sanggup melihat aku. Terbayar di Keluaran 33 nomor 20. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan Tuhan sering datang, itu saya rasa harus belajar kitab Tanak lagi. Belum lagi 2 Tawarik 6 nomor 18. Benarkah Tuhan akan diam bersama manusia di atas muka bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi seluruh langit pun tidak akan mampu memuat engkau. Nah, bagaimana mungkin kemudian Tuhan, langit yang tidak mampu menaungi Tuhan, bisa masuk ke dalam daging manusia? Kecuali lagi-lagi kita pinjam konsep paganisme Roma, kecuali dewa yang mereka imani bisa masuk ke dalam tubuh manusia menjadi separuh dewa separuh manusia. Itu poin pertama. Yang kedua, juga ada cerita di dalam doktrin gereja, Tuhan itu nuzul menjadi daging, menjadi awan, menjadi tiang, menjadi api, dan seterusnya. Dan rujukan mereka ini apesnya larinya kepada Nabi Musa. Lebih apesnya lagi, Perjanjian Baru sendiri yang menjawab dan mengkanter konsep itu dan justru membenarkan akidah Islam. Ini yang berat diterima. Contoh misalnya, satu, ketika kemudian orang-orang Yahudi ingin melempar Yesus batu, dikarenakan Yesus menyetarakan menurut tuduhan kesaksian palsu mereka, sebab engkau hanya manusia biasa tapi menyetarakan dirimu dengan Allah, Elohim, Allah. Tapi Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Terjawab itu. Lagi-lagi saya sebagai apologet, apa yang ada di ruang lingkup cakupan pendefinisian iman Islam terhadap Al-Quran, saya menemukan data itu di dalam Kisah Para Rasul 7. Ternyata Nabi Musa dalam ini tidak pernah bertemu Tuhan. Tapi ketika Nabi Musa berkata kepada Tuhan, berinteraksi, Nabi Musa acap kali mengatakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Itu juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Tuhan. Padahal yang mereka temani berbicara ini adalah malaikat Tuhan. Contoh kita lihat dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Musa inilah yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada semak duri. Terjawab. Al-Quran terjawab, Bible pun terjawab. Nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara di sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat. Terjawab. Di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Berarti para malaikat ini yang menyampaikan firman. Ternyata Yesus tidak salah dengan mengatakan
Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Maka Musa memanggil Allah kepada malaikat tersebut karena Musa sedang menerima firman dari Allah melalui perantaraan malaikat. Kisah Para Rasul 7 nomor 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Selesai kita. Berarti konsep Kristen, mohon maaf, gugur dengan konsep dewa nusul jadi manusia. Karena ternyata yang berfirman kepada Nabi Musa dalam kitab Tanak itu adalah malaikat. Maka benarlah apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, bahwa mustahil kemudian manusia bisa berbicara langsung dengan pencipta langit dan bumi. Wa makana libasarin ayyukallimahullahu, kecuali dengan 3 hal. Illa wahya au miwara hijab au yursila rasulan. Hanya 3. Yang pertama adalah melalui perantaraan wahyu, yang kedua adalah melalui tabir, dan yang ketiga adalah melalui perantaraan malaikat. Nah ini artinya bahwa konsep, mohon maaf, konsep Tuhan dewa jadi daging itu nggak diterima oleh akal logika sehat. Saya kira begitu sementara, Bung. Silakan. Ya, justru menarik ya. Artinya Alkitab Perjanjian Baru mengkoreksi dong. Mengkoreksi apa yang dipercaya oleh Judaism melalui ayat-ayat yang dipahami bahwa Tuhan nuzul. Misalnya seperti Kejadian 3 ayat 8 di mana Adam mendengar derap kaki Tuhan di taman itu. Artinya bisa dimaknai bahwa Tuhan turun langsung menemui Adam, lalu menyembelih hewan, lalu mengambil kulitnya, dan kulit itu digunakan untuk menutupi tubuh Adam yang telanjang. Itu satu sinyalemen bahwa menurut Judaism Tuhan turun langsung. Lalu ketika Musa berbicara langsung, ya, semua umat Israel sepakat bahwa yang bicara langsung itu adalah Elohim, Yahova. Tetapi dikoreksi oleh Kristen bahwa yang berbicara itu malaikat. Artinya Alkitab Kristen benar. Tapi orang Judaism mengira bahwa Tuhan sendiri yang berbicara dengan dengan Musa. Bahkan ada satu ayat yang mengatakan bahwa Musa hanya mampu melihat punggungnya saja, tapi tidak mampu melihat wajahnya. Punggungnya. Nah, dengan melihat punggungnya saja kan berarti Musa telah melihat makhluk. Jika makhluk itu diasosiasi sebagai jelmaan dari Yahova, berarti kan Yahova telah menjadi makhluk. Atau tidak lihat punggungnya sekalipun, mendengar suara Yahova langsung tanpa perantaran malaikat, itu sudah bisa menyetarakan bahwa Elohim Yahova telah menjadi makhluk karena suaranya bisa didengar oleh Musa secara langsung, audible. Artinya dia merendahkan dirinya menjadi makhluk dalam rupa suara. Nah, ini kan sebenarnya harus dijawab Yahudi, karena artinya Kristen sudah menjawab bahwa yang ketemu adalah malaikat, bukan Tuhan. Nah, seperti misalnya kejadian di Mamre ketika Abraham melihat Tuhan, lalu dikatakan ada 3 orang, tetapi dibilang di situ malaikat. Misalnya menurut pemahaman Islam bisa jadi malaikat, tetapi kenapa teksnya mengatakan yang bicara itu Tuhan? Tuhan itu dalam huruf besar semua yang artinya mengacu kepada Yahova. Ini harus dijelaskan oleh Yahudi, yang dilihat itu Yahova atau malaikat Yahova, karena ditulisnya Tuhan. Nah, jadi kerancuan inilah sebenarnya yang mendasari pemikiran Kristen bahwa Yahova Elohim bisa nuzul menjadi manusia dalam konteks penyelamatan umat Israel yang seperti pernah dilakukan oleh Yahova pada umat Israel kala menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir. Ya, jadi konsep keselamatan itu keselamatan bukan penebusan dosa, tapi konsep keselamatan. Nah, ini yang menyelamatkan adalah Yahova sendiri, dan itu tidak bisa dibantah oleh Judaism. Nah, apakah konsep penyelamatan itu harus menjadi manusia? Nah, itu kan mesti dijelaskan, karena presidennya ada, Bang Zuma. Presiden bahwa Allah menjadi makhluk itu ada, didengar bisa, dilihat punggungnya bisa, bahkan dia turun di atas 2 kerup yang ada di dalam tabut perjanjian, berbicara langsung kepada Musa. Ini harus dijelaskan Judaism, bukan Kristen yang menjelaskan, karena itu kitab mereka. Gitu. Oke, baik. Yang pertama, yang saya ingin tanggapi dari pernyataan saudara saya ini terkait dengan apa yang kemudian saudara katakan Yudaism berbicara Tuhannya langsung kepada Adam.
kalau berbicara langsung sesuai dengan Al-Quran dan juga Nabi Musa, itu tidak salah. Kalau berbicara langsung tak salah, tapi kalau mewujud itu yang keliru. Makanya yang saudara Kristen gunakan kan kitab Septuaginta, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kemudian. Sedangkan kalau kita lihat, misalnya nih, saya ambil contoh di Kejadian berapa ini? Kejadian 3 nomor 8. Ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan Elohim yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Elohim di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini kalau dikonsumsi penganut ajaran paganisme, dalam pikiran mereka ini Tuhan berjalan-jalan di atas tanah. Kalau paganisme, kalau memahami nuzul jadi manusia. Tapi kalau orang menggunakan ilmu, orang akan merujuk kepada original teks. Ini ada penambahan langkah Tuhan. Di situ hanya ada kata Yehova. Yehova itu tidak ada kata langkah di situ. Sehingga seharusnya ketika mereka mendengar suara Tuhan, nah itu baru betul. Karena sebelum kata Yehova ada di situ kata kul. Kul itu artinya suara atau perkataan. Jadi terjemahan yang seharusnya adalah ketika mereka mendengar perkataan Tuhan. Tapi dipalingkan, ketika mereka mendengarkan suara langkah Tuhan, jauh sekali. Jauh. Jadi memang dikatakan dalam sejarah penulisan Septuaginta yang digunakan kemudian pada abad keempat, beberapa kemudian kekaisaran pada masa itu meminta kepada ahli Torah, dalam hal ini orang-orang Yahudi yang tinggal bersama dengan mereka, untuk merevisi, melakukan rekonstruksi ulang proses daripada kitab Septuaginta dalam bentuk terjemahan dari Aramaik, untuk kemudian diresmikan menjadi kitabnya orang Roma, yang itu pada abad keempat. Maka muncul nama di sana gereja Origen, bapak-bapak gereja Lucian, bapak-bapak gereja Hesesius, dan seterusnya sampai pada abad keempat. Sehingga yang tadinya hanya dikatakan mereka ketika mendengarkan suara Tuhan Elohim berubah seketika ketika mereka mendengarkan bunyi langkah. Dibuat Tuhan itu seperti manusia. Lalu berjalan-jalan. Itu terjemahannya juga keliru. Karena di situ dikatakan halak. Halak itu artinya pergi. Jadi terjemahan yang seharusnya adalah ketika mereka mendengar perkataan Tuhan pergi dari taman itu baru betul. Jadi kalau sahabat saya, saudara saya mengatasnamakan Yudaisme, saya yang berkecimpung di dunia apologet tidak pernah bertemu dengan satu Yudaisme yang mengatakan Tuhan pernah berbicara langsung, apalagi jalan kaki di atas tanah. Nah ini saya rasa saudara hanya mengambil terjemahan Anda untuk menjadikan itu. Saya kasih referensi satu. Tak kasih referensi bang. Kejadian 22 nomor 11. Tetapi malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham. Apa yang dikatakan? Abraham, Abraham. Kemudian Abraham menyaut, Amar, ya Hineel, wahai Tuhan. Padahal sudah jelas yang berteriak adalah malaikat, tapi Abraham menjawab, ya Tuhanku, Imneel. Artinya lagi-lagi yang datang kepada Abraham juga bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Loh, kok sudah dijelaskan dalam original teksnya, malak. Malak artinya malaikat. Malak Elohim artinya malaikat Elohim. Berarti yang datang berbicara kepada Abraham bukan Tuhan, tapi malak Elohim.